Sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa. Jangan berbuat dosa. Upahnya apa? Maut. Tapi, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Apa yang membuat dosa berkuasa dalam hidupmu sehingga menghasilkan maut? Hukum Taurat. Hati-hati. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Alkitab juga berkata, jadi hukum Taurat membuat dosa berkuasa dalam hidup seseorang. Dan hasilnya apa? Maut, kematian, berbuah kematian. Alkitab berkata, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Seberapa banyak di antara saudara yang mau tidak lagi dikuasai dosa? Amin. Sebab kamu tidak lagi dikuasai dosa, karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jelas sekali ayatnya. Kenapa orang gak baca? Dosa tidak berkuasa atas kamu karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, dosa berkuasa. Dan hasilnya apa? Maut. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sebab dosa tidak lagi berkuasa atas kamu karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia adalah penawarnya. Kasih karunia membuat dosa tidak lagi berkuasa atas kamu. Sebab kamu yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas dosa. Menghasilkan buah yang baik. Amin. Tapi hampir, mungkin boleh saya katakan hampir 50% lebih orang Kristen tidak mengerti ini. Atau orang Kristen mendengar kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Orang iblis langsung menaruh pikiran yang buruk. Oh, hati-hati, nanti orang Kristen bisa berbuat dosa seenak-enaknya. Tapi waktu orang Kristen mendengar, oh kamu hidup di bawah hukum Taurat. Yes, ini yang benar. Kita butuh hukum Taurat sebagai pedoman hidup dan kekudusan. Sehingga banyak orang Kristen yang lahir baru, mereka berpikir, ya kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi kita perlu hukum Taurat sebagai pedoman iman dan kekudusan dalam hidup. Apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Perhatikan baik-baik. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang terjadi waktu kamu menerima Yesus, lahir baru? Kamu diselamatkan. Bagaimana caranya kamu diselamatkan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. By grace through faith. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Dia. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Kamu telah menerima Yesus. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. By grace through faith. Hendaklah hidupmu di dalam Dia. Dalam Yesus. Yesus adalah pribadi kasih karunia itu sendiri. Kamu diselamatkan karena iman. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Hendaklah hidupmu juga karena kasih karunia oleh iman. By grace through faith. Hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Apa artinya mati? No respon. Nanti Pak, hidup saya, nah kamu gak mengerti. Kamu tetap tidak mengerti. Kenapa kamu harus fokus sama dosa, sama dosa, sama dosa? Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, kamu akan dibebaskan dari dosa. Jangan stop sampai di sini. Kalau orang Kristen hanya stop sampai di sini, kalau saya tidak hidup di bawah kasih karunia, nanti saya akan berbuat dosa seenak. Itu pikiran yang iblis taruh dalam pikiran. Kenapa? Karena iblis tidak mau kamu dibebaskan dari dosa. Jangan sampai di situ.
Amin. Ayat selanjutnya berkata begini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Apa maksudnya? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mati sebagai saudara, sebagai saya. Itu kematian saudara, itu kematian saya. Dan waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati menggenapi hukum Taurat.